Pertemuan para penasihat agung. Pandawa tidak lagi hidup dalam pengasingan dan persembunyian. 13 tahun telah mereka lewatkan dengan penuh penderitaan. 13 tahun yang memberi mereka banyak pengalaman berharga. Mereka meninggalkan ibu kota negeri Matsya dan tinggal di suatu tempat bernama Upaplauya yang terletak di wilayah negeri Matsya. Dari sana, mereka mengirim utusan menemui sanak dan kerabat mereka. Dari Dwaraka datang Balarama, Krishna, Subhadra istri Arjuna, dan Abhimanyu putra mereka. Para bangsawan itu diiringkan para kesatria keturunan bangsa Yadawa. Mereka diterima oleh Raja Wirata dan Pandawa dengan penuh kehormatan, lebih-lebih karena hadirnya Janardana alias Krishna, sang penasihat Pandawa. Indrasena yang mengikuti Pandawa di tahun pertama pengasingan mereka juga datang. Raja Kasi dan Raja Saibya datang diiringkan panglima masing-masing. Begitu pula Drupada, Raja Pancala, ayah Draupadi. Tak kalah menariknya adalah hadirnya 3 pasukan perang yang dipimpin Sri Kandi, anak-anak Draupadi, dan Drishtadyumna. Banyak raja dan putra mahkota datang ke Upaplauya untuk menyatakan persahabatan dan simpati kepada Pandawa. Dalam pertemuan maha besar itu, perkawinan Abhimanyu dengan Dewi Utari dilangsungkan dengan hikmat dan meriah. Upacara perkawinan dilangsungkan di balerung istana Raja Wirata. Krishna duduk di samping Yudhistira dan Wirata, sementara Balarama dan Satyaki dekat Drupada. Di samping upacara perkawinan Dewi Utari dengan Abhimanyu, pertemuan agung itu juga merupakan pertemuan para penasihat agung untuk merundingkan penyelesaian yang bisa mendamaikan Pandawa dan Kaurawa. Setelah upacara perkawinan selesai, para penasihat agung bersidang di bawah pimpinan Krishna. Semua mata memandang dengan penuh hikmat ketika Krishna bangkit berdiri untuk memberikan kata sambutan. Saudara-saudara semua pasti tahu, kata Krishna dengan suara lantang dan berwibawa, Yudhistira telah ditipu dalam permainan dadu. Yudhistira kalah dan kerajaannya dirampas. Dia, saudara-saudaranya, dan Draupadi harus menjalani pembuangan di hutan belantara. Selama 13 tahun, putra-putra Pandu dengan sabar memikul segala penderitaan demi memenuhi sumpah mereka. Renungkanlah masalah ini dan berikanlah pertimbangan sesuai dengan tujuan kewajiban Dharma demi kejayaan dan kesejahteraan Pandawa maupun Kaurawa. Dharmaputra tidak menginginkan sesuatu yang tidak patut dituntut. Ia tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan dan kedamaian. Dia tidak menendam meskipun putra-putra Dhritarashtra telah menipunya dan membuatnya sengsara. Para penasihat agung yang terhormat, dalam memberi pertimbangan, jangan lupa mengingat penipuan yang dilakukan Kaurawa dan kehormatan serta keluhuran budi Pandawa. Carilah penyelesaian yang adil dan terhormat. Kita belum mengetahui apa keputusan Duryodhana. Menurutku, kita harus mengirimkan utusan yang tegas dan jujur, serta mampu mendorong Duryodhana untuk berkemauan baik demi selesai masalah ini secara damai. Kita berharap Duryodhana mengembalikan separuh kerajaan kepada Yudhistira. Setelah Krishna berbicara, Balarama tampil ke depan menyampaikan pendapatnya. Saudara-saudara, baru saja kita dengar kata-kata Krishna. Penyelesaian yang ia kemukakan adil dan bijaksana. Aku setuju dengan pendapatnya. Karena itu, baik bagi kedua pihak, bagi Duryodhana maupun Dharmaputra, jika putra-putra Kunti bisa memperoleh kembali kerajaan mereka secara damai, tak ada yang lebih baik bagi mereka dan bagi Kaurawa. Hanya jalan demikian akan tercipta kebahagiaan dan perdamaian di muka bumi ini. Seseorang harus pergi ke Hastinapura untuk menyampaikan maksud Yudhistira dan membawa jawaban Duryodhana. Utusan itu harus berwibawa dan punya kesanggupan untuk mengusahakan perdamaian dan saling pengertian. Utusan itu
harus bisa bekerja sama dengan Bhisma, Dhritarashtra, Drona, Widura, Kripa, dan Aswatthama. Jika mungkin, juga dengan Karna dan Sakuni. Ia harus mendapat dukungan dari putra-putra Kunti. Ia tidak boleh gampang marah. Dharmaputra yang mengetahui risiko bertaruh dalam permainan dadu telah mempertaruhkan kerajaannya. Ia tidak mau menghiraukan nasihat teman-temannya. Meskipun tahu tak akan mungkin mengalahkan Sakuni yang ahli bermain dadu, Yudhishthira terus saja bermain. Karena itu, sekarang ia tidak boleh menuntut. Ia hanya boleh meminta kembali apa yang menjadi haknya. Utusan yang pantas hendaknya jangan orang yang haus perang. Ia harus sanggup berdiri tegak, betapapun sulitnya, untuk mencapai penyelesaian secara damai. Saudara-saudara, aku ingin kalian mengadakan pendekatan dan berdamai dengan Duryodhana. Dengan segenap kemampuan kita hindari pertentangan dan adu senjata. Semua kita usahakan demi perdamaian yang sangat berharga. Perperangan hanya menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Satyaki, kesatria Yadawa, tersinggung setelah mendengar pendapat Balarama. Ia tak dapat menahan diri. Dengan marah, ia bangkit berdiri dan minta diberi kesempatan berbicara. Katanya lantang, "Menurut pendapatku, Balarama sama sekali tidak bicara sedikit pun tentang keadilan. Dengan kecerdikannya, seseorang bisa menangkan suatu perkara, tetapi kecerdikan tidak selalu bisa mengubah kejahatan menjadi kebajikan, atau ketidakadilan menjadi keadilan." Aku menentang pendapat Balarama. Aku muak mendengar kata-katanya. Apakah kita tidak tahan melihat sebatang pohon yang sebagian dahan-dahannya syarat buah, sementara dahan-dahan lainnya kering gersang tak berguna? Krishna bicara dengan semangat melaksanakan dharma, tetapi Balarama menunjukkan sikap tak bernilai. Kalau aku diizinkan bicara, aku katakan dengan yakin bahwa Kaurawa memang telah menipu Yudhishthira dalam pembagian wilayah kerajaan. Tetapi, mengapa kita biarkan ketidakadilan seperti kita biarkan perampok memiliki barang-barang rampokannya? Siapapun yang mengatakan bahwa Dharmaputra bersalah, pasti mengatakannya karena takut kepada Duryodhana, bukan karena alasan lain. Saudara-saudara sekalian, maafkan kata-kataku yang kasar dan tak enak didengar. Ketahuilah, aku hanya menegaskan bahwa Kaurawa memang sengaja berbuat demikian dan telah merencanakan semuanya. Mereka tahu Dharmaputra tidak ahli bermain dadu. Karena didesak-desak dan dibujuk-bujuk, akhirnya Dharmaputra tak bisa menolak untuk menghadapi Sakuni, si penjudi licik. Akibatnya, ia menyeret saudara-saudaranya ke dalam kehancuran. Karena sekarang ia harus menundukkan kepala dan meminta-minta di hadapan Duryodhana. Yudhishthira bukan pengemis. Dia tidak perlu meminta-minta. Ia telah memenuhi janjinya. 12 tahun dalam pengasingan di hutan dan 12 bulan dalam persembunyian. Tetapi Duryodhana dan sekutunya tanpa malu dan dengan hina tidak mau menerima kenyataan bahwa Pandawa berhasil menjalankan sumpah mereka. Akan kutundukkan manusia-manusia angkuh itu dalam pertempuran. Mereka harus memilih, minta maaf kepada Yudhishthira atau menemui kemusnahan. Jika tidak bisa dihindari, perang berdasarkan kebenaran tidaklah salah. Begitu pula membunuh musuh yang jahat. Meminta-minta kepada musuh berarti mempermalukan diri sendiri. Jika Duryodhana menginginkan perang, ia akan memperolehnya. Kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jangan kita menunda-nunda. Ayo segera bersiap. Duryodhana tidak akan membiarkan pembagian wilayah tanpa peperangan. Bodoh kita kalau membuang-buang waktu. Satyaki akhirnya berhenti bicara karena napasnya tersengal-sengal akibat terlalu bersemangat. Drupada senang mendengar kata-kata Satyaki yang tegas. Ia berdiri lalu berkata, "Satyaki benar, aku mendukungnya.
Kata-kata lembut tidak akan membuat Duryodhana menyerah pada penyelesaian yang wajar. Mari kita teruskan persiapan. Kita susun kekuatan untuk menghadapi perang. Jangan buang-buang waktu. Segera kita kumpulkan sahabat-sahabat kita. Kita kirimkan segera berita kepada Salya, Tristaketu, Jayatsena, dan Kekaya. Kita juga harus mengirim utusan yang tepat dan cakap kepada Dhritarashtra. Kita utus Brahmana, pendeta istana negeri Pancala yang terpercaya, pergi ke Hastinapura untuk menyampaikan maksud kita kepada Duryodhana. Dia juga harus menyampaikan pesan kita kepada Bhisma, Dhritarashtra, Kripa, dan Drona. Setelah kesempatan untuk mengemukakan pendapat selesai, Krishna alias Wasudewa menyimpulkan, "Saudara-saudara, apa yang dikatakan Drupada sungguh tepat dan sesuai dengan aturan. Baladewa dan aku punya ikatan kasih, persahabatan, dan kekeluargaan yang sama terhadap Kaurawa maupun Pandawa. Kami datang untuk menghadiri pernikahan Dewi Utari dan sidang agung ini. Sekarang kami mohon diri untuk kembali ke negeri kami. Saudara-saudara adalah raja-raja besar dan terhormat. Dalam usia dan kebajikan kita sama, dan memang patut jika kita saling memberi nasihat. Dhritarashtra juga menghormati saudara-saudara sekalian dengan sepantasnya dan sesuai tradisi. Drona dan Kripa adalah sahabat sepermainanku pada di masa kanak-kanak. Pantaslah kita mengutus Brahmana yang kita percaya untuk menjadi duta kita. Apabila duta kita gagal dalam usahanya meyakinkan Duryodhana, kita harus menghadapi perang yang tak dapat dihindari. Saudara-saudara yang tercinta, kirimkan berita kepada kami dan terima kasih." Sidang agung itu ditutup. Krishna kembali ke Dwaraka bersama para kerabat dan pengiringnya. Begitu pula Baladewa alias Balarama atau Balabhadra, kakaknya. Sepeninggal mereka, Pandawa sibuk mempersiapkan diri. Mereka mengirimkan utusan-utusan kepada sanak saudara dan sahabat-sahabat mereka. Mereka juga mempersiapkan pasukan perang dengan sebaik-baiknya. Di pihak Kaurawa, Duryodhana dan saudara-saudaranya juga sibuk mempersiapkan diri. Mereka tak tinggal diam. Mereka juga mengirim utusan kepada sahabat-sahabat dan sekutu-sekutu mereka. Berita persiapan mereka segera tersebar ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Para utusan kedua belah pihak sibuk ke sana kemari. Bumi bergetar diinjak-injak ribuan pasukan Kaurawa dan Pandawa yang giat berlatih untuk menghadapi perang.